tanya jawab seputar pertanyaan teman-teman prakerja tahun 2023. Yang pertama, kapan survei evaluasi 1 dan survei evaluasi kedua muncul di dashboard prakerja agar bisa mendapatkan uang tambahan Rp100.000? Karena jika teman-teman kelewat untuk mengisi survei evaluasi 1 ataupun 2, teman-teman tidak bisa mendapatkan uang tambahan dari survei evaluasi tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, solusi bagi teman-teman yang belum kebagian kelas pelatihan atau kelas pelatihannya habis. Yang ketiga, kapan kita bisa membeli pelatihan yang kedua? Pertanyaan yang keempat, kenapa sertifikat lama muncul di dashboard prakerja dan untuk tugas praktik ini tertulis tugas dalam review? Kemudian pertanyaan yang kelima, kenapa insentif prakerja gagal cair? Semua akan kita bahas tuntas satu persatu di video ini. So, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan aplikasi penghasil uang yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, karena ini kita udah masuk ke prakerja gelombang 54 dan masih banyak dari teman-teman prakerja gelombang 54 ini yang terkendala belum membeli pelatihan prakerja atau kehabisan kelas pelatihan. Padahal batas jadwal membeli pelatihan pertama ini tanggal 21 Juni tahun 2023. Lalu seperti apa solusinya? Di sini kita akan bahas satu persatu ya untuk pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, kita akan bahas dulu untuk kapan survei evaluasi 1 dan survei evaluasi 2 ini muncul di dashboard prakerja. Karena masih banyak juga yang belum tahu ya kalau ada survei evaluasi, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk survei evaluasi 1 ataupun survei evaluasi 2 ini munculnya tiba-tiba teman-teman di dashboard prakerja. Kadang ada muncul nih pemberitahuan beberapa hari lagi akan mengisi survei evaluasi 1. Nah, tapi bisa juga itu lebih dari tanggal tersebut atau bahkan maju dari pemberitahuan tersebut. Jadi untuk pemberitahuan itu nggak semuanya muncul di dashboard prakerja. Biasanya estimasi untuk jadwal pengisian survei evaluasi 1 prakerja itu biasanya 1 bulan ya teman-teman, sampai setelah teman-teman menyelesaikan pelatihan. Bagi teman-teman yang kemarin gelombang 48, gelombang 49, 50, 51 ataupun 52 ini sudah banyak yang mengisi survei evaluasi yang ke-1. Sedangkan untuk teman-teman yang prakerja gelombang 53, 54 ini belum masuk ke jadwal pengisian survei evaluasi 1. Jadi masih banyak yang belum dapat survei evaluasi 1. Sedangkan untuk pengisian survei evaluasi kedua, ini dari gelombang 50 sampai gelombang 54 ini, itu belum ada yang muncul survei evaluasi keduanya, teman-teman. Nah, untuk survei evaluasi kedua ini memang agak lama ya, teman-teman, karena ini merupakan survei yang terakhir. Jadi di tahun 2023 ini kita hanya mendapatkan 2 survei evaluasi saja. Kalau sebelumnya 3, kalau sekarang 2, jadi total insentif survei evaluasi yang akan teman-teman dapatkan yaitu 50.000 plus 50.000, jadi totalnya Rp100.000. Nah, untuk survei evaluasi 2 itu nggak tentu teman-teman, biasanya munculnya 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Dan informasinya terakhir nih untuk pengisian survei evaluasi kedua ini ada di dashboard prakerja teman kita yang tertulis ya, ada notifikasi 59 hari lagi akan mengisi survei evaluasi yang kedua. Nah, nanti kalau sudah banyak yang muncul untuk pengisian survei evaluasi 2, nanti akan aku informasikan juga di video selanjutnya. Untuk contoh pengisian survei evaluasi itu seperti ini, teman-teman. Di sini silakan teman-teman baca di prakerja tahun 2023, kita akan mendapatkan insentif survei sebesar 50.000 sebanyak 2 kali. Jadi totalnya 100.000, teman-teman. Di sini kita klik aja dulu isi lembar persetujuan, iya, kita klik lanjutkan. Kemudian di sini silakan teman-teman isi aja sesuai dengan kondisi kalian. Nah, isi sebaik mungkin, apakah Anda penyandang disabilitas? Tidak.
daerah mana Anda tinggal, kemudian status perkawinan. Selanjutnya di sini apakah Anda kepala rumah tangga, apakah Anda pernah putus sekolah. Selanjutnya apakah pendidikan terakhir dari ibu Anda. Silahkan kalian isi. Nah, kemudian di sini kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Kapan kita bisa membeli pelatihan yang kedua, Kak? Nah, untuk bisa membeli pelatihan yang kedua, teman-teman ini tidak bisa membelinya sekaligus, yaitu pelatihan pertama dan pelatihan kedua itu nggak bisa. Jadi, teman-teman wajib menyelesaikan dulu pelatihan pertamanya itu sampai ke tahap setelah memberikan ulasan di dashboard prakerja untuk pelatihan yang pertama, atau setelah muncul sertifikat di dashboard prakerja untuk pelatihan yang pertamanya, baru teman-teman bisa membeli pelatihan yang kedua. Ingat, untuk membeli pelatihan yang kedua, teman-teman ini punya batas waktu maksimal 15 hari setelah sertifikat muncul di dashboard prakerja. Jadi, setelah teman-teman selesai pelatihan pertama, sertifikat udah muncul di dashboard prakerja, maka teman-teman segera membeli pelatihan kedua agar saldo pelatihan kalian tuh tidak hangus. Nah, sebenarnya kalian tuh wajibnya membeli pelatihan hanya satu, tapi jika teman-teman ingin mendapatkan uang tambahan seperti yang di video aku ini, teman-teman itu harus membeli dan menyelesaikan dua pelatihan prakerja. Nah, di sini aku sedikit informasi bagi teman-teman yang mungkin mau punya usaha sampingan seperti berjualan pulsa atau listrik dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Derapai. Nah, ini aplikasinya. Teman-teman bisa download di Google Play, teman-teman. Nah, ini aplikasi Derapai ya teman-teman, kalian bisa download di Google Play. Di sini kita klik aja buka. Kemudian di sini untuk masuk ke aplikasinya kita harus daftar terlebih dahulu. Kita klik daftar. Kemudian kita masukkan nama toko, kota, dan juga nomor WA kita. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita masukin aja nama tokonya. Di sini kita isi aja kotanya. Oke, jika sudah, di sini kita klik aja checklist, kemudian kita klik kirim. Kemudian kita klik aja iya. Di sini kita masukin aja kode OTP-nya teman-teman, kemudian kita klik login seperti ini. Oke, kemudian untuk tampilan aplikasi Derapai ini seperti ini teman-teman. Ini cocok buat kalian yang ingin berjualan pulsa ataupun top up seperti token listrik dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman juga bisa baca di bagian titik 3 sebelah kiri ini. Ini Derapai ini APT-nya Aska Media Indo Perkasa ya teman-teman. Di sini menyediakan isi ulang pulsa, paket internet, voucher game, token PLN, tagihan PPOB, dan juga pembayaran online lainnya. Nah, di sini ada nomor WA yang tercantum. Jadi kalau misalkan kan ada kendala, itu bisa langsung menghubungi CS Derapai-nya. Gampang ya teman-teman. Kemudian di sini ini banyak sekali menu-menunya. Jadi ada pulsa, paket data, token listrik, kemudian PLN, PDAM, BPJS, pembayaran Telkom, kemudian TV dan lain sebagainya. Ini kalian bisa lihat ya di bagian sini. Kemudian kalau misalkan kita mau mengisi saldo, kita tinggal klik aja plus saldo seperti ini. Kemudian di sini kalian perhatikan ya, untuk menambah saldonya, transfer via Briling saldo akan diinput H plus 30 hari. Jika ingin menggunakan Briling, minta transfer menggunakan Brimo. Nah, di sini agar saldo masuk otomatis, transfer wajib sesuai nominal. Kemudian nih untuk tiket depositnya jam segini ya teman-teman. Kalian klik aja tiket tambah saldo. Kemudian kalau kalian mau mengisi saldonya seperti ini, untuk kita bisa jualan pulsa tentunya kita punya saldo terlebih dahulu ya di aplikasi Derapai ini. Nah, misalkan kita mau ngisi saldo 100.000 nih teman-teman. Kemudian kalau udah kita klik aja kirim. Nah, selanjutnya di sini kita bisa silakan transfer sesuai nominal ya. Kayak gini nanti kalian dapat notifikasi kayak gini nih teman-teman dari Derapai ya di SMS ini. Nah, silakan transfer sesuai nominal. Yaitu kita ngikutin aja nih 10081. Kita bisa transfer ke BRI, BNI ataupun ke BCA teman-teman, atas nama Aska Media Indo Perkasa sebelum jam 9. Jadi maksimal jam 9 malam ya teman-teman. Nah, ntar kalau sudah ada, kan sudah deposit, kan sudah top up, itu akan muncul saldo kalian tuh di bagian sini. Nah, kalau kalian mau mengirim pulsa, itu ada di klik aja pulsa. Kemudian kalian tinggal masukin aja nomornya. Misalkan aku masukin ya nomornya. Oke, kemudian kita klik aja lanjutkan.
Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini, pulsa Telkomsel, pulsa Telkomsel promo dan lain sebagainya. Misalkan nih pulsa Telkomsel, teman-teman bisa lihat ya di sini ini adalah nominal pulsa ya. Jadi kita pulsa kita kalau kita mau mengisi Telkomsel 5.000 itu tersedia harganya cuma 5.360 teman-teman. Jadi kalau kalian jual 7.000 itu masih ada untung sekitar 1.640 teman-teman. Nah, ini emang lumayan banget ya. Jadi emang untuk aplikasi DRAPay ini agen pulsa yang paling murah teman-teman. Nah, jadi semakin besar nominal pulsa yang dikirim, ini semakin sedikit ya modal pulsa yang akan kalian gunakan juga. Nah, ini kita back aja seperti ini, kita balik ke home dulu teman-teman. Kemudian untuk menu agen itu kita klik aja menu agen. Ini banyak banget, kalian bisa melakukan top up saldo, itu bisa lewat bank, kemudian bisa juga lewat e-wallet, Kris, atau bisa juga lewat Alfamart ya teman-teman, ataupun Indomart. Nah, di sini teman-teman juga bisa cetak struk dan lain sebagainya. Jadi untuk di aplikasi DRAPay ini memang udah lengkap banget teman-teman untuk menu-menunya, dan ini emang udah paling murah ya Kak. Teman-teman juga bisa bandingkan ke agen lain ya. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mau jadi agen pulsa, kemudian pakai data, pakai telepon, SMS ataupun internet, transfer bank, bahkan kalian juga bisa untuk token listrik dan lain sebagainya, ini gampang banget pakai aplikasi DRAPay. Kalian tinggal download aja di Play Store, dan ini udah gampang banget karena agen ini agen yang paling murah bagi teman-teman yang ingin berjualan pulsa ataupun top up lainnya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana solusinya bagi teman-teman yang belum membeli pelatihan prakerja di gelombang 54 ini karena kehabisan kelas, ataupun bagi teman-teman yang kemarin sudah menyelesaikan pelatihan kedua tapi sampai sekarang ini belum dapat kelasnya. Nah, teman-teman, sampai saat ini memang ya banyak kendala dari teman-teman prakerja di tahun 2023 ini yang kehabisan kelas, karena semakin ke sini sepertinya makin banyak yang lolos di prakerja gelombang-gelombang ini. Nah, tapi untuk kelas yang perlu kalian ketahui di prakerja tahun 2023 ini, untuk saat ini kuota pelatihan itu memang terbatas teman-teman, jadi nggak seperti tahun lalu. Jadi setiap jadwal pelatihan itu punya batas kelasnya antara 150 ya paling banyak untuk satu jadwal pelatihan. Nah, sampai saat ini bagi teman-teman yang menunggu pelatihan di Skill Academy, itu memang kemarin pelatihannya itu sudah penuh semua teman-teman kebanyakan. Sampai video ini dibuat, ini belum ada informasi terbaru terkait kelas pelatihan yang sudah tersedia atau yang baru rilis ataupun jadwalnya tersedia. Tapi nanti jika sudah ada informasi terbaru untuk jadwal pelatihan yang baru, kemudian kelas pelatihan yang baru, pasti akan aku informasikan di video selanjutnya teman-teman. Untuk kapan tanggal pastinya itu kita belum ada info pasti, karena dari lembaga pelatihan ini perlu ada persetujuan dulu dari PMO Prakerja baru bisa mengeluarkan kelas pelatihan tersebut teman-teman. Kalian bisa pantau informasi kelas terbarunya di YouTube channel Indah Yusni ini, dan teman-teman juga agar lebih cepat kalian bisa pantau di Instagram story aku di Instagram Indah Yusni ini ya teman-teman. Linknya nanti akan aku taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi sampai saat ini buat kalian yang menunggu kelas pelatihan di Skill Academy itu belum ada kelas yang baru ya. Nah, kemudian tapi kalian nggak perlu khawatir, teman-teman ini masih punya batas waktunya sampai tanggal 21 Juni. Jadi mudah-mudahan sebelum tanggal 21 Juni ini sudah ada kelas baru yang rilis, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA ataupun SMK di platform Skill Academy. Kemudian pertanyaan yang keempat, Kak, kenapa sertifikatnya lama belum muncul di dashboard prakerja? Nah, di sini bagi teman-teman yang perlu kalian ketahui, karena ini adalah pelatihannya udah skema normal, jadi dari pihak prakerja ini membutuhkan waktu ya untuk melakukan pengecekan terhadap sertifikat pelatihan kalian. Yang pasti teman-teman harus mengikuti aturan di prakerja tahun 2023 ini, yaitu ketika teman-teman mengikuti webinar kalian harus on kamera. Nah, biasanya untuk sertifikat ini munculnya sekitar 2-7 hari kerja, itu di luar hari Sabtu dan Minggu.
terganggu teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kelima, Kak, kenapa kok insentif prakerja aku ini gagal cair? Nah, di sini pastikan ya teman-teman ini mengikuti aturan. Yang pertama, ketika kalian mengikuti webinar, teman-teman ini absen, baik itu di awal ataupun di akhir. Kemudian teman-teman juga memastikan kalian itu mengikuti webinar on kamera, jadi sesuai ya dengan siapa yang lolos dan siapa yang mengikuti webinar tersebut. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus memastikan kalian itu sudah mengerjakan pelatihan tersebut dengan progres 100% dan sudah terselesaikan semuanya. Baru teman-teman nanti bisa memberikan ulasan di dashboard prakerja. Nah, kalau semuanya ini sudah terselesaikan dengan baik, kemudian kalian mengikuti webinar dengan baik, insentif kalian tidak akan gagal cair. Pastikan juga untuk kalian yang menerima insentif, jangan mengganti-ganti rekening atau e-wallet kalian. Itu juga bisa menjadi suatu hambatan sehingga insentif prakerja kalian gagal cair. Contohnya, misalkan hari ini atau beberapa hari kemudian insentif kalian tuh akan dicairkan, namun teman-teman mengganti e-wallet atau rekening tersebut. Nah, jadi itu perlu penyesuaian kembali agar insentif kalian tuh bisa dicairkan. Oke, jadi itu teman-teman informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi yang aku sampaikan ini menjawab pertanyaan dari teman-teman prakerja di tahun 2023 ini. Semoga informasi dan tutorial aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.